Halo sahabat Perpu, selamat datang di podcast Belajar Perjuangan. Banyak belajar, Banyak manfaat. Oke, baik ya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Adiasa Darmawan. Tentunya saya akan ditemani oleh Hai, Siti Mas Komasari. Ali. Ya. Baik, gimana Kak Siti kabarnya? Alhamdulillah Baik. baik. Terima kasih loh ya udah pada datang Ya, alhamdulillah ya. Kita udah bisa ngumpul di sini Ya. tentunya ya. dengan perjuangan tentunya tentunya. sehat selalu lah. Ya kan? Karena hujan gede. Baik, pada acara kali ini kita tentunya akan berdiskusi mengenai tentang Sistem sistem informasi. informasi ya, mengenai berupa software LMS sama Video video conference. conference. Nah, untuk kali ini saya akan memperkenalkan dulu tentunya. Ada Kang siapa? Albert Pramana Putra. Ini Ada- Kang Albert. Kang Cecep, Cecep. ada Teh Ai, Annyeong. Yes. Satu lagi. ada Teh Indri ya. Indri. Halo. Ini datangnya dari jauh, dari Bandung gitu. Nah, ya mungkin kita langsung aja kali ya ngebahas tentang itu. Baik. Pandemi merubah banyak hal dalam kehidupan kita ya. Secara lebih cepat menjadikan kita mengenali software berbasis internet. Untuk mengenai pendidikan misalnya video conference seperti Zoom, Google Zoom kan. Ada apa lagi sih? Google Meet. Nah, enggak itu juga Dalam berbelanja juga ya, Ya, kita kan sudah menggunakan dipermudah ya, ya. dengan e-commerce seperti ya, Shopee, ya, Lazada ya, ya. tentunya. Nah, akhir-akhir ini kan pasti rekan-rekan juga udah pernah dengar soal LMS kan. Di era pandemi sekarang kan pasti belajar juga lewat daring, nggak tatap maya ya, nggak tatap muka. Karena kan bahaya sekali ya kalau misalkan kita tatap muka. Baik, nah, kita bahas aja mungkin menurut kata Teh Siti kayak gitu ya, untuk minta pendapat dari rekan-rekan nih ya kan. Menurut Nah, pribadi LMS itu ya kan pribadi. seperti apa sih gitu, kegunaannya kan, manfaatnya kayak gimana, kelebihannya kayak gimana, kekurangannya juga seperti apa ya kan. Mungkin Cep, jadi gimana? LMS kan ya. Sebenarnya di era pandemi ini banyak sekali teknologi yang akselerasinya cepat gitu, perkembangan teknologinya. Termasuk yang sekarang dibahas itu LMS itu sendiri gitu. Nah, apa sih LMS itu? LMS tadi kan udah jelas kan ya pengertiannya, yaitu Learning Management System gitu. Jadi sebuah software atau aplikasi yang memudahkan kita, terutama sebagai mahasiswa, memudahkan dalam kegiatan belajar mengajar gitu, seperti dalam pengumpulan tugas, kemudian dalam melakukan absensi mungkin. Kalau dibandingkan dulu kan sebelum di era pandemi, kita belajar itu masih manual gitu. Maksudnya dalam pengumpulan tugas atau absensi masih dilakukan secara paperless gitu. Maksudnya kita masih menggunakan media kertas gitu, seperti itu. Kalau sekarang kan dalam era pandemi ini kita dituntut untuk menggunakan teknologi yang cukup bagus gitu, kan ditambah masih pembelajaran itu kan masih online gitu. Jadi kita belum offline lagi dikarenakan pandemi ini. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan LMS ini gitu sebagai media belajar gitu. Ya mungkin untuk menggunakan LMS sangat mudah lah ya. Iya. Ya cukup antara mudah dan sulit tuh. Iya, mudah sekali. Seperti itu. Bisa lebih gampang menggunakan Betul. sistem Selain itu LMS. ramah lingkungan ya, jadi Nah. nggak terlalu banyak penggunaan Kertas seperti itu. Nah, menurut Kang Albert gimana nih? Ya, menurut saya LMS merupakan suatu software atau aplikasi atau bisa disebut program yang bisa mempermudah kita untuk belajar secara online atau daring
seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa mengumpulkan tugas dengan mudah, bisa absen dengan mudah. Ya pokoknya LMS merupakan program yang mudah dan mempermudah. Ya, mungkin cukup begitu menurut saya tentang LMS. Ya, jadi pendapat dari Kang Albert sama Kang Ceket tadi sama ya, Hampir sama. hampir sama. Jadi ya mungkin kegunaannya mudah, lebih memudahkan lebih kita lah. memudahkan kita untuk ya secara tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Albert. Baik, di sini juga ada Ai Sinengsi yang bakalan membahas LMS itu juga seperti nih, apa. ya. Kalau dari saya sih LMS itu benar mempermudah. Selain itu nggak cuma mempermudah buat kita sebagai mahasiswa atau pelajar doang, tapi buat pengajarnya juga, buat dosennya gitu. Nah, betul. Iya betul. betul Ya, sekali. setuju nggak? Setuju. Udah sih itu. Jadi bisa interaksi juga ya, ada komunikasi Iya, benar-benar. lewat suara sama video, Iya. ya enggak? Bagaimana ini satu lagi dari kita, Indri? Teh Indri gimana? Ya, Jadinya? tentu saja LMS sama seperti tadi, karena LMS itu suatu software yang dikembangkan secara khusus untuk pendidikan, Iya betul. sehingga otomatis kita bisa merencanakan pendidikan itu baik materi maupun secara hal-hal lainnya. Gitu aja sih, sehingga kita bisa mengaksesnya di mana saja tentu saja. Karena LMS ini berbasis internet, sehingga kita tidak perlu memilih waktu-waktu saja untuk mengaksesnya. Yang penting ada kuota ya. Itunya harus kuota itu. Benar. Juga jaringannya ya harus bagus. Bagus pasti harusnya. Nah, baik, jadi udah Nah, selain LMS ya, kan ada juga video conference ya nggak sekarang tuh untuk memudahkan ya dalam belajar, dalam misalkan kan karena kita tatap maya ya, otomatis kan materi-materinya seperti apa sih? Nah, itu kan lewat share screen kayak gitu kan. Itu lewat video conference seperti Zoom bisa, pakai Google Jadi, Meet juga bisa. iya betul sekali. Nah, bagaimana juga nih pendapat rekan-rekan kita mengenai video conference? Kalau video konferensi dulu kan ya, kalau setahu saya gitu, Iya. dulu kan video conference itu biasa dipakai buat meeting biasanya. Iya. Nah, buat meeting misal kalau saya pribadi sih, misal saya sedang pulang kampung gitu, tiba-tiba ada meeting kerjaan gitu, jadi mau gak mau kita menggunakan video conference untuk meeting. Nah, saat pandemi ini gitu, jadi seperti apa ya, lebih Iya benar sekali. jadi bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi keren sih sebenarnya, Iya benar. sebuah apa ya, evolusi lah yang tadinya kita tatap muka terus terhalang oleh pandemi, kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuannya juga sangat pesat ya. Betul. Mungkin begitu ya pendapat dari Kang Cecep. Nah, menurut Kang Albert sendiri gimana nih? Tentang video conference. Iya. Kalau menurut saya video conference adalah suatu alat komunikasi yang memungkinkan kita antara dua pihak atau lebih Iya betul. bisa berkomunikasi secara bersamaan, tapi di lokasi yang berbeda. Iya betul. Kalau dulu mah kan mungkin kita komunikasikan misalnya dari lewat video call kan ya, Iya. video call seperti WhatsApp. Nah, kan kalau itu mah terbatas. Nah, Batas pesertanya. BBM kan ya, kalau dulu Iya. banget BBM. Nah, kalau sekarang kan itu kan ada keterbatasannya gitu. Sebelum ada aplikasi video conference seperti Zoom gitu. Iya betul. Kita kan biasanya kalau kangen-kangenan lah gitu ibaratnya masih menggunakan seperti WhatsApp, terus BBM kalau dulu. Tapi kan cuman ada keterbatasannya gitu. Kalau video conference kan cukup apa ya? Jadi kita bisa melakukan video call secara langsung dengan banyak Audio dan videonya juga Iya. udah Benar difasilitasi sekali. ya. Betul. Iya benar sekali. Jadi lebih memudahkan kita untuk secara TikTokan gitu Iya, ya, menggunakan- ngobrol gitu. iya secara apa dari Jangkauannya jauhan gitu lebih kan. luas. Jangkauannya lebih Nah, luas, iya, betul betul sekali. Nah, baik, jadi kesimpulan LMS itu merupakan sistem
pembelajaran online yang dibuat sebagai pengganti pembelajaran tatap muka dengan video conference seperti LMS ya, sebagai media penyampaian materi begitu. Nah, Ya, berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, nah bisa disimpulkan juga nih dampak positif atau kemudahan dari LMS dan video conference. Di antaranya tadi yang dibicarakan Acecep sendiri ya, mempermudah proses pembelajaran di era pandemi, terus kemudian ramah lingkungan juga karena enggak terlalu banyak menggunakan kertas gitu kan. Terus selain itu juga waktu juga ya lebih efisien. Kemudian apalagi kira-kira kan? ya dampaknya ya menggunakan Iya, dampak positifnya lebih simpel juga ya. ya Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas dampak negatif dari LMS, pembelajaran melalui LMS dan video conference. Boleh masing-masing individu mengungkapkan pendapatnya. Siapa dulu nih kira-kira? Mungkin kalau menurut saya sih dampak negatifnya kan tadi udah dijelaskan ya, apa ya, keunggulan dalam menggunakan LMS atau video conference. Nah, selain keunggulannya yang luar biasa gitu, ada juga sebenarnya bukan dampak negatif sih, kayak lebih kekurangannya gitu. Mungkin kekurangannya kayak kalau LMS kan otomatis mungkin file yang tugas dikirim biasanya kan lebih besar gitu. Jadi kan membutuhkan kuota yang lumayan gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau video conference sendiri apa ya, lebih ke kestabilan sinyal sih. Jadi kan sering apa ya namanya disconnect gitu kan, sering mengalami kendala seperti itu gitu dalam melakukan video conference itu. Apalagi kalau rumahnya seperti saya gitu yang jauh dari kota gitu ibaratnya. Jadi benar-benar kesulitan dalam sinyal atau koneksi. Apalagi cuaca buruk ya. Nah, apalagi itu. apalagi sekarang ini ya kan Nah, cuacanya hujan musim hujan. Iya. lagi kalau musim hujan Nah iya betul. sulit. Jadi Dari yang lain, mungkin boleh. Menurut Teh Indi gimana Teh? Menurut saya sih ya, salah satu dampak negatif sekaligus kekurangan itu karena penyampaian materinya sendiri terbatas, baik secara waktu maupun pemahaman dari para siswa tersebut. Karena hal itu tadi, karena waktunya terbatas juga, Dikurangin ya waktunya Iya. daripada tatap muka. sehingga kan jadi pemahaman siswa masih terlalu kurang. Jadi siswa di sini dituntut harus aktif Ya, ya. harus aktif, lebih mandiri lagi, cari-cari referensi. Nah, gimana nih kalau Teh Ai? Kalau dari saya sendiri sih, dari kekurangannya itu dari penguploadan tugas biasanya terkendalanya itu dari ukuran. Ya. Ya kan, Suka dibatasi gitu. ya benar, suka dibatasi. Terus Sementara kalau misalnya di kompresi itu lebih rumit lagi. iya, prosesnya memerlukan waktu lebih lagi ya. Iya. Habis itu terbatasnya orangnya juga di room si Google Meet-nya itu. Sertanya ya, jadi Iya. kalau digabung kelas tuh emang gak bisa banyak-banyak. dibatasi. Takutnya nanti malah ngedam ke server, ngaruhnya ke situ. Kalau Kang Albert gimana pendapatnya? Menurut saya kalau kekurangannya itu bisa jadi dari datanya. Data itu bisa jadi hilang atau acak-acakan gitu. Mungkin nggak sih bisa dicuri orang gitu. Bisa jadi dikarenakan kesalahan dari developernya itu sendiri. Saya mungkin seperti itu. Lebih ke security-nya gitu. Nah ya bisa jadi dijebol atau bisa Sadap. dikirim data yang banyak sampai ngedon kayak kemarin kasus seperti Facebook, WA dan Instagram. Bisa. Jadi kadang kalau banyak yang akses mungkin ya, kalau banyak yang akses kan suka down gitu kan. Jadi saking banyaknya yang akses, cuman servernya terbatas gitu atau kecil gitu. Jadi betul sih. Jadi kadang ngedown si server yang LMS-nya itu atau video conference.
Oke, baik. Jadi kesimpulannya dampak negatifnya diantaranya ya tadi tuh apa? Servernya mudah ngedon, Ngedon dari seperti itu ya. terus kapasitas dari zoomnya Size-nya itu ya, ya. kecil. Size untuk menguploadan file kecil terbatas, terus sama peserta pembelajaran juga dibatasin. Kemudian tadi apa, materinya juga pemahamannya agak kurang, jadi mahasiswanya ya dituntut untuk punya inisiatif sendiri untuk mencari gitu diantaranya. Berdasarkan diskusi kita dari awal udah apa, jadi udah dibahas mengenai pengertian ya. Terus ada dampak positif, dampak negatif. Iya, ada. Nah, untuk implementasinya atau penerapannya dalam Universitas Subang ini yaitu e-learning sebagai LMS-nya dan Jmeet sebagai video conference-nya. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir di sini ya dalam diskusi podcast kali ini. Terima kasih Terima banyak. kasih semuanya. Sebagai penutup, mari kita yel-yel terlebih dahulu dengan aba-aba dari saya di hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Perpu, perpu, perpu.